Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Faizal dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Berna Delta Putri Lestari, perwakilan dari kelompok 4. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk mata kuliah akuntansi manufaktur yang berjudul Metode Harga Pokok Proses Pengantar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Cindy Marcella, yang kedua Fernandia Wahyuniar Pradini, yang ketiga Berna Delta Putri Lestari, dan yang keempat Rini Noraini. Baik, langsung saja mari kita bahas materi kita pada hari ini. Metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Variasi contoh penggunaan metode harga pokok proses yang diuraikan dalam bab ini mencakup 1. Metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. 2. Metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. 3. Pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan dengan anggapan A. Produk hilang pada awal proses dan B. Produk hilang pada akhir proses. Metode harga pokok proses di mana produk diolah melalui satu departemen produksi. Terdapat contoh yaitu PT Risa Rimendi mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari atau 19 kali 1 disajikan dalam gambar berikut ini. Terdapat data biaya bahan baku sebesar 5 juta, biaya bahan penolong sebesar 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 16.125.000. Lalu total biaya produksinya yaitu 39.875.000. Lalu kita masuk dalam jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut adalah berupa produk jadi sebesar 2.000 kg, lalu ada produk dalam proses pada akhir bulan dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut yaitu biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, dan biaya overhead pabrik 30% yang dalam 500 kg. Data produksi PT Risa Rimendi bulan Januari 19 kali 1 yaitu masuk ke dalam proses 2.500 kg, yaitu produk jadinya sebesar 2.000 kg dan produk dalam proses akhir sebesar 500 kg. Lalu data tersebut dimasukkan dalam perhitungan harga pokok produksi persatuan di mana terdapat unsur biaya produksi, 2 total biaya, 3 unit ekuivalensi, dan biaya produksi persatuan. Unsur biaya produksi dalam bahan baku dengan total biaya 5 juta, bahan penolong sebesar total biaya 7.500.000, tenaga kerja dengan total biaya 11.250.000, dan overhead pabrik dengan total biaya 16.125.000, lalu di total 39.875.000. Dalam unit ekuivalensi bahan baku sebesar 2.500, bahan penolong 2.500, tenaga kerja 2.250, overhead pabrik 2.150. Lalu dalam biaya produksi persatuan di mana bahan baku sebesar 2.000, bahan penolong sebesar 3.000, tenaga kerja sebesar 5.000, dan overhead pabrik sebesar 7.500 dengan total 17.500. Setelah menghitung data tersebut, kita masuk dalam perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses.
Di sini harga pokok produk jadi sebesar 2.000 dikali 17.500 sama dengan 35 juta. Selanjutnya kita hitung harga pokok persediaan produk dalam proses, di mana biaya bahan baku 100% kali 500 kali 2.000 sama dengan 1 juta. Biaya bahan penolong 100% kali 500 kali 3.000 sama dengan 1.500.000. Lalu biaya tenaga kerja 50% kali 500 kali 5.000 sama dengan 1.250.000. Dan biaya overhead pabrik sebesar 30% kali 500 kali 7.500 sebesar 1.125.000. Dengan total yaitu 4.875.000. Lalu jumlah biaya produksi bulan Januari 19 kali 1 yaitu sebesar 39.875.000. Jurnal pencatatan biaya produksi berdasarkan data tersebut yaitu 1. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku berupa barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 5 juta, persediaan bahan baku sebesar 5 juta. Lalu jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong, yaitu barang dalam proses biaya bahan penolong sebesar 7.500.000 dan persediaan bahan penolong sebesar 7.500.000. Lalu jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja, yaitu barang dalam proses biaya tenaga kerja, yaitu debitnya sebesar 11.250.000. Lalu gaji dan upah berdasarkan kredit 11.250.000. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik, barang dalam proses biaya overhead pabrik dan berbagai rekening yang dikredit sebesar 16.125.000. Lalu ada jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang sebesar yaitu persediaan produk jadinya yaitu 35 juta dan barang dalam proses biaya bahan baku yaitu 4 juta. Barang dalam proses biaya bahan penolong yaitu 6 juta, barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar 10 juta, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, jurnal mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir bulan Januari 19 kali 1 dengan rincian persediaan produk dalam proses sebesar 4.875.000, barang dalam proses biaya bahan baku yaitu 1 juta, barang dalam proses biaya bahan penolong yaitu 1.500.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja yaitu 1.250.000, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 1.125.000. Metode harga pokok proses. Produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Perhitungan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah merupakan perhitungan yang bersifat kumulatif, karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama telah merupakan produk dari departemen sebelumnya, yang membawa biaya produksi dari departemen produksi sebelumnya tersebut. Maka, harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama terdiri dari yang pertama, biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya. Yang kedua, biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. Sebagai contoh, PT Elionasari memiliki 2 departemen produksi untuk menghasilkan produknya. Yang pertama Departemen A dan yang kedua Departemen B. Data produksi dan biaya produksi kedua departemen tersebut untuk bulan Januari 19 disajikan dalam gambar berikut. Data produksi bulan Januari 19 kali 1. Produk yang dimasukkan dalam proses untuk Departemen A 35.000 kg. Kemudian produk selesai yang ditransfer ke Departemen B untuk Departemen A sama dengan 30.000 kg.
Produk selesai yang ditransfer ke gudang untuk Departemen B 24.000 kg. Produk dalam proses akhir bulan untuk Departemen A 5.000 kg dan Departemen B 6.000 kg. Kemudian biaya yang dikeluarkan bulan Januari. Biaya bahan baku 70.000 untuk Departemen A, biaya tenaga kerja 115.000, biaya overhead pabrik 248.000. Kemudian untuk Departemen B, biaya tenaga kerja sebesar 270.000, biaya bahan baku sebesar 0, biaya overhead pabrik sebesar 405.000. Kemudian tingkat penyelesaian produk dalam produk proses akhir. Untuk biaya bahan baku Departemen A 100%. Kemudian biaya konversi Departemen A sebesar 20% dan Departemen B 50%. Perhitungan harga pokok produksi persatuan Departemen A. Untuk unsur biaya produksi, bahan bakunya total biaya 70.000, unit ekuivalensi 35.000 dan biaya produksi per kilogram Rp2. Kemudian tenaga kerja total biaya 155.000, unit ekuivalensi 31.000 dan biaya produksi per kilogram Rp5. Overhead pabrik 248.000 untuk total biayanya dan unit ekuivalensi 31.000, biaya produksi per kilogram Rp8. Kemudian total biayanya sebesar 173.000 dan biaya produksi per kilogram Rp15. Harga pokok produksi jadi 30.000 dikali Rp15 sama dengan 450.000. Untuk harga pokok persediaan produk dalam proses, biaya bahan baku 100% dikali 5.000 dikali Rp2 sama dengan 10.000. Biaya tenaga kerja 20% dikali 5.000 dikali Rp5 sama dengan 5.000. Biaya overhead pabrik 20% dikali 5.000 dikali Rp8 sama dengan 8.000. Kemudian jumlah biaya produksi Departemen A bulan Januari 19 kali 1 sama dengan 473.000. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Barang dalam proses, biaya bahan baku Departemen A masuk debit 70.000. Kemudian persediaan bahan baku masuk kredit sebesar 70.000. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja Departemen A masuk debit 155.000. Gaji dan upah masuk kredit sebesar 155.000. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik Departemen A. Barang dalam proses, biaya overhead pabrik Departemen A sama dengan 248.000. Dan berbagai rekening yang dikredit masuk kredit 248.000. Kemudian jurnal untuk mencatat harga pokok produksi jadi yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B. Barang dalam proses, biaya bahan baku Departemen B masuk debit 450.000. Kemudian barang dalam proses, biaya bahan baku Departemen A debit 60.000. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja Departemen A debit 150.000. Barang dalam proses, biaya overhead pabrik Departemen A masuk kredit 240.000. Kemudian perhitungan harga pokok produksi persatuan Departemen B. Unsur biaya produksi untuk tenaga kerja total biaya sebesar 270.000, unit ekuivalensi sebesar 27.000 dan biaya produksi per kilogram sama dengan Rp10. Kemudian overhead pabrik total biaya 405.000, unit ekuivalensi 27.000 dan biaya produksi per kilogram sama dengan Rp15. Jadi totalnya sebesar 675.000 dan biaya produksi per kilogram totalnya Rp25. Kemudian harga pokok produksi selesai yang ditransfer Departemen B ke gudang. Harga pokok dari Departemen A sama dengan 24.000 dikali Rp15 sama dengan 360.000. Biaya yang ditambahkan oleh Departemen B sama dengan 24.000 dikali 25.000
Rp25 sama dengan Rp360.000. Total harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang Rp24.000 dikali Rp40 sama dengan Rp960.000. Kemudian harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok dari Departemen A Rp6.000 dikali Rp15 sama dengan Rp90.000. Biaya yang ditambahkan oleh Departemen B. Biaya tenaga kerja 50% dikali Rp6.000 dikali Rp10 sama dengan Rp30.000. Kemudian biaya overhead pabrik 50% dikali Rp6.000 dikali Rp15 sama dengan Rp45.000. Total keseluruhannya adalah Rp75.000. Kemudian total harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen B sebesar Rp165.000. Dan jumlah biaya produksi kumulatif Departemen B bulan Januari sebesar Rp1.125.000. Jurnal pencatatan biaya produksi Departemen B. Jurnal untuk mencatat penerimaan produk dari Departemen A. Barang dalam proses, biaya bahan baku Departemen B masuk debit Rp450.000. Barang dalam proses, biaya bahan baku Departemen A masuk kredit Rp60.000. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja Departemen A masuk kredit Rp150.000. Barang dalam proses, biaya overhead pabrik Departemen A masuk kredit Rp240.000. Kemudian jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja Departemen B masuk debit Rp270.000. Gaji dan upah masuk kredit Rp270.000. Kemudian jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik Departemen B. Barang dalam proses, biaya overhead pabrik Departemen B masuk debit Rp405.000. Kemudian berbagai rekening yang dikredit masuk kredit Rp405.000. Dan jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang, yaitu persediaan produk jadi masuk debit Rp960.000. Barang dalam proses, biaya bahan baku Departemen B masuk kredit Rp360.000. Kemudian barang dalam proses, biaya tenaga kerja Departemen B kredit Rp240.000. Barang dalam proses, biaya overhead pabrik Departemen B masuk kredit Rp360.000. Pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produk persatuan. Pengaruh terjadinya produk yang hilang pada awal proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan. Contoh, PT Eliona Sari memiliki 2 departemen produksi untuk menghasilkan produknya, Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan biaya produksi kedua departemen tersebut untuk bulan Januari 19 hari kali 1 bulan disajikan dalam gambar berikut. Data produksi bulan Januari 19 hari kali 1 bulan. Produksi yang dimasukkan dalam proses Departemen A 1000 kg, sedangkan Departemen B 0. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen B, Departemen A 700 kg, Departemen B 0. Produk selesai yang ditransfer ke gudang, Departemen A 0, Departemen B 400 kg. Produk dalam proses akhir bulan dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut: biaya bahan baku dan penolong 100%, biaya konversi 40%. Departemen A 200 kg, Departemen B 0. Biaya bahan penolong 60%, biaya konversi 50%. Departemen A 0, Departemen B 100 kg. Produk yang hilang pada awal proses: Departemen A 100 kg, Departemen B 200 kg.
Biaya produksi bulan Januari 19 hari kali 1 bulan. Biaya bahan baku Departemen A 22.500, Departemen B 0. Biaya bahan penolong Departemen A 26.100, Departemen B 16.100. Biaya tenaga kerja Departemen A 35.100, Departemen B 22.500. Biaya overhead pabrik Departemen A 45.800, Departemen B 24.750. Perhitungan biaya produksi per unit Departemen A bulan Januari 19 hari kali 1 bulan. Jenis biaya bahan baku, jumlah produk yang dihasilkan oleh Departemen A 700 kg tambah 100% dikali 200 kg sama dengan 900 gram. Biaya produksi Departemen A 22.500. Biaya per kilogram produk yang dihasilkan oleh Departemen A 25. Jenis biaya bahan penolong, jumlah produk yang dihasilkan oleh Departemen A 700 kg ditambah 100% dikali 200 kg sama dengan 900 kg. Biaya produksi Departemen A 26.100. Biaya per kilogram produk yang dihasilkan oleh Departemen A 29. Jenis biaya tenaga kerja, jumlah produk yang dihasilkan oleh Departemen A 700 ditambah 40% dikali 200 kg sama dengan 780 kg. Biaya produksi Departemen A 35.100. Biaya per kilogram produk yang dihasilkan oleh Departemen A 45. Jenis biaya overhead pabrik, jumlah produk yang dihasilkan oleh Departemen A 700 ditambah 400% dikali 200 kg sama dengan 780 kg. Biaya produksi Departemen A 46.800. Biaya per kilogram produk yang dihasilkan oleh Departemen A 60. Totalnya biaya produksi Departemen A 130.500. Biaya per kilogram produk yang dihasilkan oleh Departemen A totalnya 159. Perhitungan biaya produksi Departemen A bulan Januari 19 hari dikali 1 bulan. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 700 kali 159.000 sama dengan 111.300. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir bulan 200 kg. Biaya bahan baku 200 kg dikali 100% dikali 25 sama dengan 5.000. Biaya bahan penolong 200 kg dikali 100% dikali 29 sama dengan 5.800. Biaya tenaga kerja 200 kg dikali 40% dikali 45 sama dengan 3.600. Biaya overhead pabrik 200 kg dikali 40% dikali 60 sama dengan 4.800. Semua jadi total 19.200. Jumlah biaya produksi Departemen A 130.500. Produk yang hilang pada awal proses departemen setelah departemen pertama. Perhitungan penyelesaian harga pokok per unit dari Departemen A. Harga pokok produksi persatuan produk yang berasal dari Departemen A 111.300 dibagi 700 sama dengan 159. Harga pokok produksi persatuan produk yang berasal dari Departemen A setelah adanya produk yang hilang dalam proses di Departemen B sebanyak 200 kg adalah 111.300.000 atau 70 kg dikurang 200 kg sama dengan 222,60.
Penyesuaian harga pokok produksi persatuan produk yang berasal dari Departemen A 63,60. Perhitungan biaya produksi per unit Departemen B bulan Januari 19 hari kali 1 bulan. Jenis biaya, biaya bahan penolong. Jumlah produk yang dihasilkan oleh Departemen B 400 kg ditambah 60% dikali 100 kg sama dengan 460 kg. Jumlah biaya produksi yang ditambahkan di Departemen B 16.100. Biaya per kilogram yang ditambahkan Departemen B Rp35.000. Jenis biaya, biaya tenaga kerja. Jumlah produk yang dihasilkan oleh Departemen B 400 kg ditambah 50% dikali 100 kg sama dengan 450 kg. Jumlah biaya produksi yang ditambahkan di Departemen B Rp22.500.000. Biaya per kilogram yang ditambahkan Departemen B Rp50.000. Jenis biaya, biaya overhead pabrik. Jumlah produk yang dihasilkan oleh Departemen B 400 kg ditambah 50% dikali 100 kg sama dengan 450 kg. Jumlah biaya produksi yang ditambahkan di Departemen B Rp24.750.000. Biaya per kilogram yang ditambahkan Departemen B Rp55.000. Jumlah seluruh biaya produksi yang ditambahkan di Departemen B Rp63.350.000. Biaya per kilogram yang ditambahkan Departemen B Rp140.000. Perhitungan biaya produksi Departemen B bulan Januari 19 hari kali 1 bulan. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang 400 kg Rp362,60 sama dengan Rp145,40. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir bulan 100 kg. Harga pokok dari Departemen A 100 kg dikali Rp222,60 sama dengan Rp22.260.000. Biaya bahan penolong 100 kg dikali 60% dikali Rp35.000 sama dengan Rp2.100. Biaya tenaga kerja 100 kg dikali 50% dikali Rp50.000 sama dengan Rp2.500. Biaya overhead pabrik 100 kg dikali 50% Rp174.650.000.